Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala for giving us, and don't forget to say salawat and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. My name is Hispiana. I'm from TBA2, and in this video, I want to explain about objective of teaching and learning of ESP. In bahasa, mengenai tujuan dari pengajaran dan pembelajaran bahasa asing. Sebenarnya, dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa asing, ada 3 kompetensi yang menjadi tujuan utama dari pengajaran dan pembelajaran bahasa asing. Kompetensi yang saya maksud di sini, yang pertama itu kompetensi komunikatif, kompetensi linguistik, dan kompetensi budaya. Dengan kompetensi tersebut, peserta didik diharapkan mampu menggunakan bahasa tersebut dengan cukup baik pada bahasa sasarannya. Kemudian, para peserta didik diharapkan untuk menggunakan bahasa target untuk menyampaikan pesan dalam konteks akademik atau pekerjaan murni, untuk menentukan sikap mereka sendiri, untuk melindungi diri dari kritik, untuk mengungkapkan preferensi, simpati dan ketidaksetujuan, dan banyak tujuan lainnya. Nah, kemudian Stan mengemukakan 4 tujuan pengajaran dan pembelajaran bahasa asing. Yang pertama itu kemahiran, pengetahuan, afektif, dan transfer. Sasaran kemahiran berkaitan dengan penguasaan keterampilan seperti membaca, keterampilan menulis, keterampilan mendengarkan, dan keterampilan berbicara. Kemudian, tujuan pengetahuan menyangkut perolehan linguistik dan informasi budaya serta kemampuan untuk mengenali fakta budaya yang signifikan, mengetahui apa yang dapat diterima dan apa yang tidak. Selanjutnya, tujuan afektif di sini maksudnya menyangkut pengembangan perasaan positif terhadap subjek studi. Dan selanjutnya, tujuan transfer maksudnya menyangkut kemampuan untuk menggeneralisasi dari apa yang telah dipelajari dalam satu situasi ke situasi lainnya. Kemudian, para ahli lainnya yaitu Barstow mengemukakan beberapa tujuan pengajaran yang lainnya, seperti yang pertama itu untuk mengungkapkan penggunaan bahasa khusus subjek yang dimana bertujuan untuk menunjukkan bagaimana bahasa Inggris digunakan di lingkungan target. Tujuan ini terkait dengan tujuan pengetahuan linguistik. Kemudian tujuan kedua yaitu untuk mengembangkan kompetensi kinerja sasaran fokus pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kegiatan suatu pekerjaan dan fungsi sesuai standar yang diharapkan dari mereka yang dipekerjakan dalam pekerjaan itu. Kemudian tujuan ketiga yaitu untuk mengajarkan pengetahuan yang mendasari. Artinya menggunakan bahasa kedua atau bahasa asing untuk tempat kerja atau tujuan studi tidak hanya membutuhkan kemahiran. Kemudian yang keempat itu untuk mengembangkan kompetensi strategis, artinya hubungan antara konteks situasi dan pengetahuan bahasa, dan dapat didefinisikan sebagai sasaran yang memungkinkan pengetahuan bahasa dan pengetahuan konten untuk digunakan dalam komunikasi. Kemudian tujuan terakhir, yang pertama itu tujuan terakhir itu untuk menumbuhkan kesadaran kritis, artinya memungkinkan siswa atau peserta didik untuk menjadi anggota yang diterima dari lingkungan target tersebut. Oke, jadi setelah mengetahui tujuan dari pengajaran dan pembelajaran bahasa asing, sekarang kita bisa lihat bahwa program ESP harus menciptakan kondisi di mana pembelajaran bahasa diharapkan terjadi. Yang pertama adalah mengurangi jarak sosial dan psikologi antara peserta didik ESP dan anggota komunitas wacana target mereka. Dan yang kedua adalah berfokus pada tugas-tugas yang mereplikasi jenis pekerjaan yang dilakukan siswa ESP dalam komunitas wacana target mereka. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai tujuan pengajaran dan pembelajaran bahasa asing. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.